Selamat siang, perkenalkan saya Franciscus Surya Bimantara Cahaya dengan NIM D101191101, mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sidang sarjana saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Limbah Karbit dan Garam atau NaCl pada stabilisasi tanah terhadap sifat-sifat fisis tanah. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing utama saya, Bapak Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji MTIPU. Yang saya hormati dosen pembimbing kedua saya, Bapak Dr. Insinyur Eka Fredi MT. Yang saya hormati dosen penguji utama saya, Ibu Vivi Bahtiar STMT IPM. Dan dosen penguji kedua saya yang saya hormati, Bapak M. Yusuf STMT IPM. Topik pembahasannya yang pertama mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dari pembahasan, serta penutup. Pada presentasi kali ini, saya akan lebih berfokus pada tentang hasil dan pembahasan serta penutup, serta saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan, serta tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Terbelakang, tanah merupakan dasar suatu struktur bangunan atau konstruksi lapis fondasi jalan raya yang biasa tanah itu sendiri memiliki masalah, di mana tanah yang bermasalah ini akan mengakibatkan permasalahan pada struktur atasnya. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan cara stabilisasi. Cara stabilisasi terdapat beberapa cara. Salah satunya adalah cara stabilisasi secara kimia, yang dimana penelitian kali ini akan berfokus pada stabilisasi secara kimia. Maksud dan tujuannya adalah dari penelitian ini untuk menganalisa pengaruh penambahan limbah karbit dan garam atau NaCl pada stabilisasi tanah ditinjau dari sifat-sifat fisis tanahnya. Berikut adalah senyawa penyusun limbah karbit yang didapat melalui data sekunder. Uji hasil XRF dari senyawa penyusun limbah karbit. Nah, berikut adalah persentase garam pada variasi campuran. Penentuan persentase garam ini dilihat dari penurunan indeks plastisitas yang paling rendah, di mana penurunan indeks plastisitas yang paling rendah adalah pada penambahan garam pada tanah asli sebesar 16%, di mana penurunan tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian ini terjadi penurunan yang paling optimum di sekitar 16%. Maka untuk penelitian kali ini diambil 16% sebagai persentase garamnya. Kemudian berikut adalah pembatasan masalah. Berikut adalah lokasi pengambilan sampel tanah. Lokasi pengambilan sampel tanah ini diambil di belakang Laboratorium Elektronika Dasar Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, yang dimana tanah ini setelah diambil kemudian akan dikeringkan dengan metode penjemuran. Berikut adalah diagram alirnya. Kemudian tahap penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengambilan sampel tanah, yang kedua adalah pengambilan limbah karbitnya, yang ketiga adalah pengambilan garam, yang keempat adalah pencampuran tanah dengan campuran stabilisasi. Kemudian diperam pada pemeraman 0, 7, dan 14 hari. Kemudian pengujian yang dilakukan adalah pengujian kadar air, pengujian berat volume, pengujian berat jenis tanah, kemudian pengujian batas Zerberg yang mencakup pengujian batas cair, batas plastis, dan batas susut. Kemudian dilakukan analisa gradasi terhadap tanahnya, di mana pengujian ini dilakukan pada pengujian analisa hidrometer. Yang kedua adalah analisis saringan. Berikut adalah hasil dari pengujian tanah asli, di mana kadar airnya sebesar 91%, berat volumenya 1,470 gram per cm kubik. Kemudian kadar air dari hasil pemadatan tanah aslinya adalah 29%, berat volume hasil pemadatannya adalah 1,625 gram per cm kubik, berat jenisnya adalah 2,418, batas cairnya 50,732%, batas plastisnya adalah 21,715,
indeks toksisitasnya adalah 29,018%. Batas susutnya 19,743%. Sedangkan pemeriksaan analisa gradasinya adalah di mana persentase pasiennya sebesar 18%, persentase lanalnya sebesar 52%, dan persentase lempungnya adalah sebesar 30%. Berikut adalah hasil pengujian berat jenis yang terhadap pengaruh curing time-nya pada masing-masing variasi campuran bahan stabilisasi. Bisa dilihat dari grafiknya adalah terjadi penurunan pada berat jenis tanah yang diberi garam sebesar 16% pada curing time 0, 7, dan 14 hari pada tanah aslinya. Namun terjadi peningkatan berat jenis terhadap tanah yang diberikan garam dan campuran limbah karbit, di mana campuran yang paling tinggi menghasilkan berat jenisnya adalah pada campuran 10% 14 hari. Dapat dilihat dari grafiknya. Kemudian adalah grafik pengaruh curing time terhadap kadar air, di mana kadar air ini sendiri diambil dari hasil sampel UCS yang dilakukan pada stabilisasi tanah yang ditinjau dari sifat mekanis, yang kemudian ditinjau kadar airnya dan dilihat pengaruhnya campuran terhadap curing time yang berbeda. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kadar air pada tanah yang dicampur dengan garam 16% dari tanah aslinya, sedangkan mengalami penaikan lagi pada tanah yang diberikan garam dan limbah karbit namun tidak sebesar tanah aslinya, yaitu sebesar 29%. Kemudian ini adalah pengaruh curing time terhadap berat volumenya. Dapat dilihat bahwa berat volume tanah asli itu adalah kurang lebih sebesar 1,472, sedangkan pada variasi dengan penambahan bahan stabilisasi lainnya dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan berat volume. Peningkatan berat volume tertinggi terjadi pada tanah yang dicampur dengan garam 16% dengan limbah karbit sebesar 20% pada curing time 7 hari. Dapat dilihat bahwa di sini pengaruh penambahan limbah karbit persentasenya juga berpengaruh pada kenaikan berat volume pada masing-masing curing time-nya. Dan kenaikan tertinggi tetap terjadi pada penambahan limbah karbit sebesar 20%. Yang kemudian adalah hasil penelitian Oxford Barr. Yang pertama adalah pengaruh curing time terhadap nilai batas cair. Dapat dilihat bahwa pada penambahan garam dari tanah aslinya mengalami penurunan batas cair, yang dimana juga pada variasi tanah yang ditambah garam dan limbah karbit juga mengalami penurunan. Namun penurunan yang signifikan terjadi mulai dari curing time 7 hari hingga 14 hari, di mana penurunan batas cair paling rendah adalah pada variasi tanah yang dicampur 16% garam dan dicampur limbah karbit sebanyak 20% pada 7 hari. Kemudian di bawahnya adalah grafik pengaruh curing time terhadap nilai batas plastisnya. Dapat dilihat bahwa nilai batas plastis pada tanah asli itu kurang lebih sebesar 21,715. Kemudian pada penambahan variasi campuran bahan stabilisasi terjadi peningkatan batas plastis, mana peningkatan batas plastis tertinggi itu berada pada campuran limbah karbit 10% pada curing time 7 hari. Kemudian berikut adalah pengaruh grafik curing time terhadap batas susut, di mana batas susut ini sendiri mengalami peningkatan pada setiap penambahan bahan stabilisasi mulai dari garam hingga
penambahan garam dan limbah karbit. Dan dapat dilihat dari grafik ini, peningkatan tertinggi terjadi pada tanah yang diberi garam 16% serta limbah karbit sebesar 10% pada curing time 14 hari. Namun bisa dilihat juga pada grafik ini, pada penambahan limbah karbit sebesar 20% dan garam 16%, itu juga terjadi peningkatan yang besar pada 7 hari namun mengalami penurunan pada 14 harinya. Kemudian di bawahnya adalah grafik pengaruh curing time terhadap nilai indeks plastisitas. Nah, nilai indeks plastisitas ini tanah aslinya adalah sekitar 29,018, di mana setelah diberikan variasi bahan stabilisasi, indeks plastisitas ini cenderung mengalami penurunan, di mana dapat dilihat dari grafik ini penurunan tertinggi terjadi pada penambahan limbah karbit sebesar 20% dengan tambahan garam 16% di curing time 7 hari. Terjadinya penurunan nilai indeks plastisitas ini adalah karena dapat dilihat dari grafik sebelumnya, itu batas cair mengalami penurunan sedangkan batas plastis mengalami kenaikan. Itu yang menyebabkan nilai indeks plastisitas ini terus menurun. Kemudian ini adalah pengaruh variasi campuran terhadap nilai indeks plastisitasnya, di mana dapat dilihat pada grafik ini pada 0 hari ini mengalami peningkatan dari variasi garam ketika tanah dicampur garam 16% dan dicampur limbah karbit 5%, itu mengalami kenaikan daripada tanah yang ditambahkan garam 16% saja. Namun setelah itu terjadi penurunan lagi, sehingga penurunan yang terakhir pada penambahan limbah karbit 20% ini memiliki indeks plastisitas yang paling rendah. Dan pada curing time yang lainnya itu cenderung terus menurun seperti dilihat dari grafik tersebut. Nah, berikut adalah hasil analisa saringan pada curing time yang berbeda. Dapat dilihat bahwa ini adalah dengan metode USDA, di mana pada klasifikasi kali ini terdapat 3 jenis klasifikasi, yaitu USDA, ASTO dan USCS. Yang membedakan ketiga klasifikasi tersebut adalah ukuran butirannya, di mana tabel yang berikut adalah tabel yang berdasarkan ukuran butiran pada sistem klasifikasi USDA. Dapat dilihat bahwa grafik yang dihasilkan ini cenderung lebih masuk ke dalam jenis grafik gap grade, di mana grafik gap grade ini masih dapat dikatakan grafik yang buruk untuk gradasi suatu tanah. Ini juga hasil analisa saringan pada curing time 0 hari sama, namun ini menggunakan metode ASTO dan USCS. Namun dari hasil grafik ini menunjukkan gradasi tanah masih dalam termasuk kondisi gap grade atau masih dalam gradasi yang buruk. Berikut adalah hasilnya, hasil pengujian hidrometer analisa saringan pada curing time 7 hari. Terjadi perubahan yang signifikan dari curing time 6 hari, di mana dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan persentase pasir, ya, di mana ukuran pasir ini sendiri menjadi lebih banyak karena terjadinya reaksi yang menyebabkan antar butir tanah itu menyatu sehingga membuat butiran baru yang lebih besar, sehingga mengurangi persentase lempung dan menambah persentase pasirnya. Dapat dilihat dari hasil pengujian berikut. Namun secara analisa, hasil grafik ini masih termasuk ke dalam grafik gap grade.
Ini juga adalah hasil klasifikasi untuk analisa grafik analisis gradasi butirannya. Ini juga masih berupa gap graph. Nah, pada 14 hari terjadi peningkatan persentase pasir yang semakin meningkat, di mana grafik ini termasuk ke dalam masih keadaan yang buruk juga, yaitu poorly grade soil atau uniform grade, di mana di sini lebih banyak kesenjangan antara ukuran butirannya mulai dari pasir, lanau, dan lempungnya dapat dilihat dari grafik tersebut yang memiliki penurunan yang signifikan. Itu menandakan bahwa terjadinya ukuran butiran yang senjang. Nah, begitu juga pada ASTO dan OSJS sama, masih termasuk ke poorly grade soil dan uniform grade, terjadi kesenjangan ukuran butiran. Kemudian adalah klasifikasi tanah metode USDA dengan curing time 0 hari. Dapat dilihat bahwa pada tanah asli itu termasuk jenis campuran tanah liat dan lampung beranau. Kemudian pada tanah asli yang dicampur dengan garam 16% itu terjadi perubahan jenis tanah, yaitu menjadi tanah liat berlanau. Sedangkan pada campuran tanah yang dicampur 16% garam dan limbah karbit 5% hingga 20% itu terjadi perubahan cenderung turun ke kiri bawah, yang menjadikan jenis tanahnya secara sistem klasifikasi USDA yaitu tanah liat. Nah, berikut adalah hasil curing time 7 hari, sama seperti hasil analisa gradasi yang telah saya jelaskan tadi. Pada curing time 7 hari mengalami peningkatan persentase pasir, sehingga dapat dilihat bahwa tanah yang dicampurkan oleh garam ini cenderung tidak berubah jauh dari tanah aslinya, namun tanah yang dicampur limbah karbit dari 5% hingga 20% ini mengalami perubahan yang lumayan jauh, cenderung turun ke bawah ke arah kiri, yang dimana yang penurunan paling jauh itu terjadi pada tanah dengan campuran garam 16% yang ditambah limbah karbit 20%. Namun dari ketiga tanah yang diberikan limbah karbit ini masih termasuk dalam satu jenis tanah yang sama, yaitu tanah liat berpasir. Begitu juga pada klasifikasi tanah metode USDA yang terjadi pada curing time 14 hari. Dapat dilihat bahwa tanah yang diberikan garam 16% menjadi tanah liat berlanau, sedangkan tanah yang diberikan garam dan limbah karbit ini mengalami peningkatan persentase pasir, sehingga tanahnya menjadi tanah berjenis tanah liat berpasir. Dilihat dari segitiga USDA berikut. Itu adalah rekapitulasinya, di mana tanah asli dapat dilihat bahwa secara klasifikasi USDA adalah tanah campuran tanah liat dan lampung beranau. Sedangkan pada setiap tanah yang dicampur garam itu pada curing time 0 hari dan 14 hari itu merupakan tanah liat berlanau, yang pada 7 harinya adalah tanah liat berlempung. Sedangkan tanah yang dicampur dengan garam dan limbah karbit pada 0 hari itu merupakan tanah liat. Dan juga yang terakhir, tanah yang dicampur dengan garam dan limbah karbit pada setiap variasi pada curing time 7 hari dan 14 hari, yang dimana pada curing time ini tanah mengalami perubahan ukuran butiran, yang dimana perubahan ukuran butiran ini menambah persentase pasir, maka tanah secara klasifikasi metode USDA ini menjadi tanah liat berpasir. Oke. Berikutnya adalah klasifikasi tanah metode OSJS dengan curing time 0 hari, 7 hari, dan 14 hari. Dapat dilihat dari grafik berikut. Dapat dilihat bahwa tanah asli masih berupa jenis tanah CH, sedangkan
tanah yang diberikan variasi itu cenderung menurun ke bawah jenisnya, dimana pada curing time 0 hari itu adalah jenis MH, yang kemudian pada curing time 7 hari dan 14 hari itu cenderung lebih turun lagi, menghasilkan jenis tanah ML pada variasi tanah yang diberikan garam dan limbah karbit pada setiap variasinya. Begitu adalah rekapitulasinya, dapat dilihat. Oke, berikutnya adalah klasifikasi tanah metode ASTO dengan curing time yang berbeda. Terjadi penurunan juga mirip sama seperti klasifikasi tanah metode WSCS tadi, namun cenderung tidak berubah kelasnya, yaitu dari kelas A73 mulai dari tanah yang diberikan bahan stabilisasi garam dan limbah karbit masih berupa kelompok A75, di mana pada awalnya tanahnya adalah kelompok A76 yang lebih buruk. Kemudian setelah dicampur itu turun kelas menjadi lebih baik sedikit, yaitu A75 pada setiap variasi campuran dan setiap curing time. Nah, walaupun pada kelasnya sama pada tanah yang telah diberikan campuran stabilisasi ini, namun terdapat hal yang dapat membedakannya, apakah walaupun dalam satu kelas apakah ada yang lebih baik atau lebih buruk, yaitu melihat dari nilai grup indeksnya. Nah, ini adalah rekapitulasinya. Dapat dilihat bahwa walaupun kelas tanah yang dari tanah asli yang telah dicampur dengan bahan stabilisasi ini menjadi kelas A75 semua, namun dapat dilihat bahwa walaupun satu kelas tapi memiliki tingkatan yang baik dan buruknya bisa dapat dilihat dari nilai grup indeksnya atau GI ini. Nah, semakin kecil nilai grup indeks ini, maka tanah itu akan semakin bagus pada kelas yang sama. Dapat dilihat bahwa yang paling bagus adalah dengan campuran tanah dengan garam 16% yang dicampur limbah karbit 20% pada curing time 7 hari yang menghasilkan nilai grup indeks itu 0. Serta dapat dilihat bahwa pada setiap penambahan limbah karbit, persentase limbah karbit itu cenderung menurunkan nilai grup indeksnya. Nah, kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian berat jenis tanah yang disabilisasikan dengan variasi garam dan limbah karbit itu terjadi kenaikan nilai berat jenis. Namun pada tanah yang diberikan garam 16% mengalami penurunan dari tanah aslinya. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian berat volume pada setiap penambahan variasi limbah karbit dan garam, ini cenderung mengalami peningkatan juga, di mana peningkatan tertinggi itu terjadi pada hari ke-7, curing time hari ke-7, pada persentase tanah yang campur dengan 16% garam dan 20% limbah karbit, yaitu sebesar 1,727 gram per cm kubik. Yang ketiga, berdasarkan pengujian kadar air tanah asli yang tak terganggu itu sebesar 91%, sedangkan pada tanah dengan campuran garam dan variasi limbah karbit lainnya itu lebih dipengaruhi oleh kadar air optimum yang didapatkan pada pengujian pemadatan. Yang keempat, berdasarkan spesifikasi umum 2018 Bina Marga revisi 3 revisi 5 itu cenderung tidak semua dari hasil pengujian ini memenuhi syarat secara spesifikasi, mulai dari lolos saringan 200, di mana tanah lolos saringan 200 pada pengujian yang dilakukan itu sebesar 82% itu untuk
di mana secara spesifikasi tidak memenuhi syarat kelas lapis fondasi mulai dari kelas A, yaitu persentasenya adalah 2-8%, kelas B adalah 2-8% juga, dan kelas S adalah 4-16%. Persentase berat lolos saringan 40 adalah sebesar 95%, 95,158% juga tidak memenuhi persyaratan spesifikasi yang dimana syarat kelas lapis fondasi. Ini oke, kemudian sama tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian dari hasil analisa gradasinya juga tidak ada yang menghasilkan kurva well grade atau kurva yang bagus. Semuanya menghasilkan rata-rata gap grade dan poorly grade atau uniform grade, dimana secara gradasi juga tidak memiliki spesifikasi. Oke, kemudian yang kelima, berdasarkan hasil pengujian kapasitas Waterberg yang disebelahisasi dengan garam 16% dan limbah karbit dengan variasi 5, 10, dan 20% dapat disimpulkan bahwa pada batas cair semakin bertambahnya nilai variasi limbah karbit, maka semakin rendah nilai batas cairnya, di mana penurunan terendah itu pada curing time 7 hari dengan persentase 16% garam dengan tambahan 20% limbah karbit sebesar 44,272%. Kemudian batas plastis ini cenderung meningkat pada setiap penambahan variasi limbah karbit, yang dimana peningkatan tertinggi itu terjadi pada curing time 7 hari dan variasi dengan tanah campuran 16% garam dan 20% limbah karbit sebesar 44,272%. Kemudian batas susut juga cenderung mengalami peningkatan, di mana peningkatan tertinggi ini terjadi pada curing time 14 hari di 29,228%. Indeks plastisitas ini juga cenderung menurun, di mana penurunan indeks plastisitas ini terjadi paling rendah pada variasi 16% garam dan 20% limbah karbit dengan curing time 7 hari, yaitu sebesar 10,044%. Kemudian yang keenam, berdasarkan hasil penelitian klasifikasi secara USDA, ini tanah cenderung menjadi tanah liat berpasir. Kemudian ASTO juga kebanyakan semua tanah asli yang dicampur dengan semua variasi menghasilkan nilai A75, namun pada setiap penambahan persentase limbah karbit mengalami penurunan nilai Kurb Index. Kemudian pada klasifikasi berdasarkan BSCS cenderung menghasilkan tanah ML pada persentase penambahan garam 16% dan 10 dan 20% pada curing time 7 dan 14 hari. Kategori termasuk dalam kategori ML atau lanang organik pasir halus sekali serbuk batuan atau pasir halus beranam. Kemudian yang ketujuh, hasil pengujian tanah lunak Gunung Sal Pontianak kapasitas sebesar 20%, maka Kota Pontianak tidak memenuhi syarat lapis fondasi agregat mulai dari base course, yang dimana IP harus kurang dari 4%, subbase IP harus kurang dari 10%, setelah subbase IP harus kurang dari 15%. Hasil pengujian tanah yang dibatasi dengan 16% garam dengan variasi campuran limbah karbit curing time mengalami penurunan indeks kapasitas pada tanah asli, yang berarti campuran garam dan limbah karbit berpotensi menyetabilisasikan tanah pada nilai indeks kapasitasnya, di mana nilai IP paling rendah terjadi pada variasi campuran 20% karbit yang dicampur pada tanah yang dibatasi dengan 16% garam pada curing time 7 hari sebesar 10,044. Secara spesifikasi memenuhi persyaratan lapis fondasi subgrade, di mana IP kurang dari 15%. Kemudian berikut adalah sarannya.